Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di MBT Center. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu R ya. Tapi ini kita akan membahas tentang source code-nya secara ringkas dan padat ya. Kita akan membahas tentang apa saja sih source code yang digunakan nantinya saat menggunakan R programming ini sebagai suatu tools yang nantinya akan digunakan untuk banyak keperluan di bidang statistik dan juga yang lain-lainnya. Oke, kita lihat dulu ya berkaitan dengan tutorial yang akan kita bahas nantinya. Ini saya mengambil sumber bukunya dari tutorial point.com. Teman-teman yang misalkan mau downloadnya nanti silahkan ke tutorial.point.com ya, ini free ya. Oke, kita menyimak dulu tentang tutorial yang akan dibahas pada buku ini ya, berkaitan dengan R ya. Kita lihat sendiri, R itu adalah sebuah bahasa pemrograman ya, dimana ini sebagai sebuah perangkat lunak ya, yang ada di area perangkat lunak di bidang statistik analisis. Kemudian juga dia bisa digunakan juga sebagai representasi grafis, kemudian juga sebagai reporting, artinya sebagai pelaporan. R sendiri ini dibuat atau diciptakan oleh Ross Ihaka dan Robert Gentleman di University of Auckland ya, New Zealand, Selandia Baru ya. Dan saat dikembangkan juga R ini dikembangkan oleh tim intinya ya, dari Ross Ihaka dan Robert Gentleman. R ini ya tersedia, ini dia free ya, artinya dia bisa digunakan di berbagai macam operasi sistem ya. Versinya pun ini banyak sekali juga ya. Jadi operasi OS yang bisa digunakan di sini bisa menggunakan Linux ya, bisa menggunakan Windows, kemudian juga bisa menggunakan Mac tentunya. Kita lihat juga ya, kenapa ini dinamakan R gitu kan? Kenapa nggak dinamakan dengan O atau misalkan dinamakan dengan Z gitu kan? Nah, ini ada historinya sendiri ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, bahwa yang membuat ini adalah Ross Ihaka dan Robert Gentleman, di mana dari kedua orang ini ya, huruf depan dari nama mereka itu adalah R ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi inilah yang dijadikan dasar sebagai pembuatan nama programming language ini, diambil dari dua orang autornya itu ya, jadi Robert Gentleman dan Ihaka. Mungkin itu saja penjelasan sedikit ya tentang R ini ya, tentang sejarahnya ya. Artinya di sini kita bisa menggunakan dengan sistem operasi Linux, Windows dan Mac ya. Itu sejarah singkatnya. Kemudian kita beralih lagi. Ini adalah, kita lihat sini ada table of contentnya. Seperti janji saya tadi ya, kita akan langsung saja mengulas apa sih dan bagaimana sih cara penggunaan R itu sendiri ya. Nah, di sini kita sudah try optional online ya, kita bisa menggunakannya secara online juga ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ini adalah source code-nya ataupun juga codingnya yang menandakan di sini pada baris pertama ini
Ini untuk menentukan perintah bahwa kita akan menampilkan kata hello world ya. Nah, di sini kita lihat. Oke, saya besarkan lagi dikit. Nah, di sini dari baris pertama ini kita akan menuliskan nantinya bahwa kata yang seperti ini akan kita tampilkan nantinya, hello world ya, hello dunia. Kita langsung saja ya ke R language programmingnya. Nah, di sini sudah saya install juga ya. Di sini saya menggunakan 64 bit. Oke, kita coba langsung ketikkan ya, print hello world. Nah, di sini di baris yang ini berarti kita akan nanti di baris kedua ini kita akan menampilkan kata hello world gitu ya. Oke, kita lihat di sini print, kita tuliskan print, kita tanda petik. Nah, dalam semua bahasa pemrograman itu ya selalu diawali dengan tanda petik kayak gitu kan, karena ini tanda petik itu kenapa harus ada dalam bahasa pemrograman, karena dalam bahasa pemrograman itu dia tidak bisa membaca kata gitu ya, jadi harus ada sebuah kata unik ataupun juga tanda petik seperti ini yang bisa dirubah nanti menjadi sebuah numerik seperti itu. Langsung saja kita tuliskan sini hello world ya, hello world, tanda petiknya. Kalau misalkan ada tanda petik di awal, berarti harus ada tanda petik di akhir, kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu kita akan coba enter ya. Nah, di sini kita lihat kan, berarti kita sudah membuat satu kata yang berkaitan dengan hello world seperti itu ya. Misalkan di sini tanda petiknya kita hilangkan ya. Kita akan coba dulu ya, apakah ini bisa running ya. Nah, jadi kalau misalkan tanda petiknya itu tidak kita muat ya, berarti di sini ada pesan kesalahan, error katanya kan, unexpected symbol in print. Nah, berarti harus kita ada simbol yang harus kita tambahkan di depan katanya itu. Oke, kita coba sini, kita klik lagi, kita tambahkan tanda petik ya. Bentar. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan menampilkan sebuah kalimat dengan hello world ya. Fungsi dari print itu sendiri ya sama saja, namanya print kan dalam bahasa yang sederhana itu menampilkan ya, seperti itu. Print ya, printer itu kan fungsinya untuk memprint sebuah kertas yang bisa kita tampilkan dan bisa kita lihat, seperti itu ya. Ini sangat sederhana dan simpel sekali. Oke. Seterusnya kita akan coba lagi dengan kode berikutnya, kita tambahkan lagi. Oke, kita tambahkan add to number. Oke, artinya kita akan menambahkan 2 number di sini, to number. Nah, kita akan tambahkan print 23,9, print 23,9 ditambah 11,6 ya, tutup kurung ya. Nah, jadi kalau misalkan berbentuk bukan huruf ya, tetapi angka, jadi nggak perlu lagi harus kita menambahkan tanda petik kayak gitu kan. Misalkan di sini saya tetap tambahkan tanda petik, apakah nanti akan ada pesan kesalahan. Nah, berarti kalau misalkan ditambahkan tanda petik ya, ini masih bisa jalan seperti ini ya. Tapi dia tidak akan mengkalkulasi kayak gitu kan. Karena yang sebenarnya dia harus mengkalkulasi ini ya, tambahan jumlah ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi hasilnya itu adalah 35,5 seperti itu. Nah, itu yang menjadi
perbedaan penggunaan dasar-dasar dari sintak yang ada di R ini ya. Ini adalah contoh yang sangat sederhana sekali ya. Artinya apa? Ya, di sini kita dalam setiap bahasa pemrograman apapun ya di bidang computing itu kita harus selalu jeli dalam penggunaan tanda petik, kemudian juga harus tahu mana itu numerik, mana itu nominal, kemudian juga mana nanti bentuknya itu yang rasio gitu ya. Kemudian juga ada sum, kemudian juga ada banyaklah lagi ya. Ini penjelasan saya dulu ya secara singkat. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe sebagai tanda bahwa video ini mempunyai manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih.